Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, jam di laptop saya sudah menunjukkan pukul 19 lewat 1 menit. Itu artinya kita akan memulai bincang sersan kita di edisi terakhir tahun ini gitu ya, karena kalau edisi berikutnya berarti bulan depan di tahun yang baru gitu ya, awal tahun 2026. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, pada edisi terakhir tahun 2025 ini kita akan membahas tentang sebuah kitab yang mungkin namanya agak asing, agak jarang didengar, tapi isinya itu sangat dalam dan bermakna gitu ya, yaitu kitab Nabi Habakuk ya. Siapakah dia, apa saja isinya, dan bagaimana pokok-pokok teologisnya nanti kita akan bahas lebih mendalam dalam percakapan-percakapan kita. Dan pada kesempatan ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 76. Kidung Jemaat 76 yaitu Kau yang lama dinantikan, akan menjadi pujian pembuka kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, sebelum kita bersama memulai, kita punya bincang sersan pada kesempatan malam hari ini dengan tema Habakuk, iman yang bertanya. Nah, kita akan lebih dahulu bukanya di dalam doa, dan pada saat ini mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kembali kami hadir ya Tuhan pada kesempatan malam hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman. Biarlah ketika kami membaca dan merenungkannya, Engkau yang boleh bertata dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, menerima, bahkan menjadikan apa yang kami pahami bersama ini sebagai langkah hidup keseharian kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah apa yang dikatakannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudari, tema bincang sersan kita di edisi terakhir tahun 2025 ini, karena minggu depan itu sudah 24 ya, berarti 24 dan 25 itu artinya sudah kita masuk di bagian Natal.
Ini kita akan membahas tentang sebuah kitab, yaitu kitab Habakuk. Ya, kitab yang mungkin buat kita agak asing, jarang dibaca, mungkin juga penuh bertanya, ini kitab ada ya di dalam Alkitab gitu ya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu terkait Habakuk ya. Di mana tema kita malam hari ini adalah iman yang berani bertanya ya. Iman yang berani bertanya itu apakah iman yang meragukan sesuatu atau justru iman yang walaupun dalam keraguan tetapi kita menerima dan mengakui kemahakuasaan Allah. Nah, sebelum kita berjalan lebih jauh, Bapak Ibu Saudari, kita perlu mengenal dulu tentunya ya, siapa itu Habakuk. Ya, siapa sih Habakuk itu? Nah, Bapak Ibu Saudari, Habakuk itu adalah seorang nabi. Ya. Dia seorang nabi yang tampil caranya itu mind blown gitu ya, benar-benar mind blowing. Karena caranya tidak biasa. Tidak langsung menyampaikan pesan Tuhan, tapi buka kitab dengan apa? Kalau kita baca Habakuk 1, itu adalah isinya keluhan yang diarahkan kepada Tuhan. Ya. Di Habakuk 1 dikatakan begini, di ayat Habakuk 1 ayat 2. Nih. Berapa lama lagi, ya Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan tetapi tidak kau tolong. Dan seterusnya. Ya. Sebuah narasi yang belum apa-apa, baru start aja, udah kesel duluan. Ya, menggambarkan kondisi Israel zaman itu. Makanya kita bisa melihat bahwa kitab Habakuk ini adalah kitab yang dibuka dengan keluhan, dibuka dengan kekesalan, cara yang tidak biasa. Ya. Memperlihatkan bahwa Habakuk adalah seorang nabi yang bergumul, nabi yang resah, tapi Bapak Ibu Saudari, ini yang kerennya ya. Orang yang banyak bergumul, orang yang banyak keresahan, kadang itu adalah orang yang paling jujur di hadapan Tuhan. Nah, Nabi Habakuk juga sama. Dia adalah orang yang banyak pergumulan. Dia resah dengan situasi dan kondisi. Tapi dia tidak menutup-nutupi keresahannya itu. Bahkan dia menyampaikannya kepada Tuhan. Dan dia menyampaikannya secara jujur. Dan juga berikutnya, Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat, latar belakang pribadi Habakuk ini nggak ada. Jadi kalau kita buka Habakuk 1, Habakuk 2, Habakuk 3, kita nggak akan nemu. Di kitab-kitab lain juga nggak ada tentang karakter Habakuk ini, nggak pernah disebutkan dengan begitu jelas. Kemungkinan Bapak Ibu Saudari, Nabi Habakuk ini melayani di kerajaan Yehuda menjelang masa pembuangan. Jadi pada saat itu Bapak Ibu Saudari, rekan-rekan semua, ketika hendak mencapai pembuangan ke Babel, masa pembuangan ke Babel, ada terjadi penyelewengan besar-besaran dalam kehidupan kerajaan Yehuda. Ya, kekerasan lah, penyalahgunaan kuasa lah, ya kayaknya kita nggak asing lah ya dengan istilah-istilah ini gitu ya. Dan juga ada ketidakadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari Yehuda ini. Yang katanya adalah abdi Allah, yang katanya adalah umat pilihan Allah, tapi hidupnya tidak mencerminkan umat kepunyaan Allah. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang Habakuk, nama Habakuk itu dihubungkan dengan kata Ibrani yang artinya memeluk atau berpegang erat. Sehingga gambarannya melalui Nabi Habakuk ini, Bapak Ibu Saudari, adalah sosok yang bergumul tapi dia tetap berpegang pada Allah. Walaupun dia tahu dia, kalau boleh diibaratkan ya Bapak Ibu, orang itu udah mau jatuh, dia tahu pegangannya nggak akan kuat, dia tahu bahwa kalau dia jatuh dia akan mati, tapi dia berusaha bergantung pada pegangan itu, apapun yang terjadi. Nah, inilah Habakuk. Gambaran Habakuk adalah gambaran seorang nabi yang di dalam keresahannya, di dalam pergumulannya, dia ngomong jujur kepada Tuhan. Walaupun di dalam kejujurannya itu, dia tetap mengekspresikan bagaimana dia berpegang kepada Tuhan, bagaimana dia mengakui bahwa Allah adalah sosok yang berkarya. Allah adalah sosok yang benar-benar hadir dan bahkan akan menggembalakan dan membawanya keluar dari situasi yang tidak mudah ini. Dia walaupun di dalam pergumulan, dia berpegang kepada. Nah, kalau kita bicara tentang konteksnya, maka ini akan menjadi suatu hal yang lebih kompleks lagi. Karena apa? Karena kitab Habakuk ini lahir dari situasi krisis, Bapak Ibu Saudari. Kalau kita lihat di situ ya, bahwa ada kejahatan yang tidak ditolong oleh Tuhan gitu ya, nggak diselesaikan. Lalu bahkan di ayat 3 memperlihatkan kepadaku kejahatan, memandangi saja kelaliman, hukum tak berdaya, keadilan tidak pernah ditegakkan gitu. Ini menjadi realitas kehidupan di kerajaan Yudea pada saat itu.
ya. Orang fasik menindas orang benar, ya. Lalu juga kekerasan merajalela di mana-mana. Nah, itu dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu digambarkan seolah-olah diam. Dan keadilan itu terasa sangat jauh. Jadi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di tengah situasi itu juga yang menjadi tekanan bagi kerajaan Yehuda adalah apa? Adalah Babel. Munculnya Babel sebagai kekuatan besar yang kejam dan agresif. Ya. Kalau kita baca di Habakuk 1, gitu ya, yang di ayat 12, gitu ya, dengan jelas Tuhan itu sudah menetapkan Babel itu sebagai alat penghukuman. Sehingga ketika mendengarkan itu Habakuk menjadi gelisah. Ya, di ayat 12 sampai dengan 17 ya. Bukankah engkau ada sejak dulu, Tuhan Allahku yang Maha Kudus, kami tidak akan mati ya Tuhan, mereka telah kau tetapkan untuk menghukum. Ya. Sebuah ironi bagi umat kepunyaan Tuhan, bahwa orang yang katanya dimiliki olehnya, orang yang menjadi kesayangannya, justru mereka yang akan dihukum paling keras. Oleh karena itu ketika mengetahui hal ini, Habakuk semakin gelisah. Dan ini menggambarkan bagaimana Habakuk hidup dalam ketegangan iman. Realitas bagaimana kita di tengah situasi itu kita percaya bahwa Allah itu tetap adil. Walaupun kayaknya kita hidup dalam kondisi yang nggak adil. Ya. Konteks kitab Habakuk ini mengajak kita mendialogkan realitas yang tidak adil dengan bagaimana keyakinan kita akan Allah yang akan mengadili itu semua. Sehingga ini menjadi kitab yang boleh dibilang kitab yang berada dalam simpangan kegalauan. Karena gap atau jeda antara realitas dengan yang namanya idealnya itu jauh banget. Idealnya harusnya hidup penuh adil sebagai umat pilihan Allah. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kelembutan, tidak di dalam kekerasan. Tapi justru apa yang terjadi? Yang terjadi realitanya kekerasan merajalela, orang benar justru ditindas, orang fasik hidup berjaya gitu ya. Hukum tidak berjalan. Karena gapnya ini terlalu jauh, bahkan mungkin kalau pakai bahasa Alkitab agak sulit untuk terjembatani, ada jurangnya ini sulit untuk terjembatani, maka bangsa Israel yang hidup di dalam simpangan itu diwakili oleh Habakuk. Karakter Habakuk ini, dia menjadi pribadi-pribadi yang galau. Dia menjadi pribadi yang bingung harus kemana. Seperti bandul yang bergerak ke kiri dan ke kanan, gak pernah berhenti. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Habakuk dan juga konteks bangsa Israel pada masa Habakuk. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari, apa sih yang menjadi maksud dan tujuan daripada kitab ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, maka kita harus lihat bahwa melalui kitab ini, Nabi Habakuk itu mau menegaskan bahwa iman tidak meniadakan pertanyaan. Justru dalam pergumulan iman, pertanyaan-pertanyaan itu muncul sebagai pembentuk dan pemurni iman. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari, melalui kitab Habakuk, bangsa Israel itu, khususnya Yehuda, diajak untuk menyadari. Yang pertama itu harus sadar bahwa Tuhan itu tetap bekerja walaupun caranya itu susah dipahami. Kadang kita mungkin kalau kita lihat sekarang berita gitu ya, kok pernyataan pemerintah seperti ini, kok situasi kita ada bencana alam seperti ini. Kadang kita itu bertanya kan, kok kondisi ekonomi kita begini. Kadang kita bertanya, katanya engkau bekerja, tapi kok kerjamu begini gitu ya. Kita mungkin bertanya pada hari-hari ini, mungkin kita bertanya pada Tuhan bahwa betul saya yakin ini semua pekerjaan Tuhan. Karena gini Bapak Ibu, premisnya sederhana. Termasuk juga rekan-rekan katekisan semua, premisnya sederhana. Kalau ada kuasa yang lebih besar daripada Tuhan, kalau ada kuasa lain yang bergerak selain daripada Tuhan, maka hari itu Tuhan pensiun. Makanya kita harus yakin dan percaya segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, itu semua terjadi hanya karena seizin Tuhan aja. Seperti bagaimana dia mengizinkan si jahat untuk mencobai Ayub. Kalau nggak ada ACC itu ya nggak akan terjadi, Ayub tidak akan dicobai. Tetapi karena Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi, maka Ayub dicobai. Begitu juga dengan kita hari ini. Kadang kita harus bisa melihat bahwa segala sesuatu itu memang caranya Tuhan, yang Tuhan hadirkan.
Tapi persoalannya di dalam kemanusiaan kita nggak bisa paham kok bisa Tuhan itu bekerja lewat bencana. Kok bisa Tuhan itu bekerja lewat kelaliman para penguasa. Kok bisa Tuhan itu bekerja lewat misalkan hal-hal yang mungkin tidak masuk akal. Nah, di dalam kitab Habakuk kita umat secara khusus pada saat itu umat Israel diajak untuk menyadari Tuhan tetap bekerja. Walaupun caranya susah dipahami, walaupun caranya nggak sesuai dengan idealisme kita, ya karena orang itu yang kerja Tuhan, bukan kita gitu ya. Dia tetap bekerja dan dia tidak tidur. Nah, melalui kitab Habakuk juga, Nabi Habakuk mengajak umat Israel untuk belajar menunggu dengan setia, bukan menyerah atau menjauh. Nah, ini Bapak Ibu yang juga mungkin saudara-saudari, rekan-rekan semua, jadi ambigu dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar kata menunggu, maka selalu konotasinya adalah hal yang pasif. Nggak ada guna menunggu itu. Ya. Menunggu adalah hal yang pasif, sama kayak kita kalau nungguin angkot, nungguin bis, duduk kayak diam nggak ngapa-ngapain, itu menunggu. Padahal Bapak Ibu saudari dan teman-teman rekan-rekan katekisan juga, menunggu itu bukan diam. Sebenarnya menunggu itu kita bekerja. Makanya saya suka melihat orang yang, saya agak seneng melihat orang kalau dia duduk gitu ya, nungguin kereta atau apa, dia duduknya sambil kerja. Nggak duduk dan bengong. Kalau duduk dan bengong itu bukan menunggu dengan setia, itu namanya menunggu sambil menyerah, bahkan menjauh. Itulah orang bengong. Kalau menunggu dengan setia berarti apa? Dia duduk, dia tahu. Misalkan, dia akan naik kereta hari itu. Oke, saya tahu, saya akan naik kereta jam 7:10. Di waktu menunggu, karena udah nyampe di stasiun misalnya dari jam 6, daripada saya gabut, daripada saya nggak ngapa-ngapain, mending saya ngerjain sesuatu. Saya mengisi waktu dengan hal-hal baik. Itu namanya menunggu dengan setia. Karena apa? Karena kita tidak menyerah dengan keadaan. Kita tidak gampang, bukan artinya gampang nerima gitu ya. Kita itu tetap menerima, tetapi menerima dengan aktif. Ya, beda ya. Kadang orang juga memahami menerima itu hanya sekedar ya udah kita terima tangan terbuka gini kayak orang minta-minta. Padahal nerima itu nggak gitu. Terima kan bisa begini. Terima salam, tetap tangannya digerakin. Lalu juga terima masukan kadang ya. Kalau kita awalnya mungkin merasa tidak baik ya, kita akan melawan dulu. Kadang perlawanan itu muncul karena kita menerima masukan itu. Karena masukannya nyampe. Justru kadang kalau orang yang dikasih masukan diem aja, nah itu kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudari dan teman-teman juga. Karena apa? Karena dikasih masukan diem aja, jangan-jangan dia nggak nerima sebenarnya. Kalau orang yang dikasih masukan marah, berarti masukannya masuk gitu ya. Ada yang di counter sama dia. Ya kalau main bola, pertahanannya aktif, maka akan ada counter attack kan. Kalau pertahanannya pasif, cuman diem di situ aja, parkir bis doang, ya udah gitu ya, nggak seru mainnya. Nah, ini yang diajarkan lewat kitab Habakuk. Belajar menunggu dengan setia, bukan menyerah atau menjauh. Walaupun kita tahu ini kondisi tidak mudah, tapi kita tetap bekerja, mengerjakan panggilan keselamatan kita. Walaupun kita tahu ini nggak mudah, tapi kita tetap berusaha mengisi waktu dengan apa yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Nah, juga melalui kitab Habakuk, Bapak Ibu Saudari, rekan-rekan semua, bangsa Israel itu diajak untuk hidup oleh iman. Bukan oleh apa yang tampak di depan mata. Habakuk 2 ayat 4 mengatakan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dada berarti itu adalah orang yang punya self pride atau kepercayaan diri begitu tinggi sampai ya mungkin di batasan sombong. Tapi orang yang terlalu self pride, terlalu percaya diri, dia dikatakan di sini apa? Tidak lurus hatinya. Karena apa? Ada agenda-agenda terselubung. Ada niatan-niatan jahat di belakangnya. Oleh karena itu, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Berbeda dengan orang yang tadi membusungkan dada. Karena iman itu bukan apa yang bukan yang tampak di depan mata. Melainkan apa yang kita refleksikan setelah kita menjalani kehidupan ini dengan begitu dalam. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari, kitab Habakuk ini adalah sebuah kitab yang menggambarkan pergeseran sikapnya. Dari tadi awalnya mengeluh, komplain di awal, lama-lama penantian, dan akhirnya dia di situ di Habakuk 3 justru dia berdoa, yang artinya Habakuk itu menyembah dan memuliakan Tuhan di dalam kerendahan hatinya.
Lalu kita Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel juga diajak untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan. Mengubahkan mereka dari yang suka komplain, mereka yang mungkin mungkin ya begitulah, bangsa yang tegak tenguk, susah dibilangin, gitu ya. Mereka yang mungkin seperti itu, tapi mereka juga harus untuk mengerem segala sesuatu, tapi juga mereka nggak mau, gitu ya. Dari bangsa yang susah dibentuk menjadi bangsa yang mau dibentuk. Nah, ini menunjukkan pergeseran sikap Bapak Ibu Saudari dari keluhan menuju penantian, akhirnya sampai pada penyembahan. Nah, Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat setelah mengetahui maksud dan tujuan daripada kitab Habakuk, maka kita akan melihat strukturnya. Nah, kitab Habakuk itu sangat simpel Bapak Ibu, hanya 3 pasalnya, ya. Dengan alurnya sangat jelas dan sangat personal. Nah, yang pertama kalau kita lihat di pasal 1, maka di situ ada pertanyaan dan keluhan daripada Nabi Habakuk ini. Bahwa dia gelisah, lalu juga Tuhan menjawab tentang Babel, dan jawaban itu bahkan tidak menenangkan hati. Justru jawaban itu membuat hati semakin mudah gulana. Akhirnya di ayat 12 sampai dengan 17, Habakuk itu mengajukan pertanyaan yang lebih dalam, lebih komprehensif, boleh dibilang. Nah, di pasal kedua, Bapak Ibu Saudari, kita bisa lihat bagaimana Habakuk itu dalam posisi menunggu jawaban Tuhan. Walaupun dia menunggu, tapi dia tetap aktif, ya. Sebagai penjaga, ya, aku akan berdiri di tempat penjagaanku. Tempatnya itu di mana? Menara pengintai. Ya, bertahan di menara, aku akan meninjau melihat apa yang difirmankan. Jadi nggak diam, tapi dia lihat. Wah, sambil dilihat dia juga pelajari. Ini benar tidak firman Tuhan atau bukan. Sebuah lambang sikap menunggu yang dengan waspada dan berharap. Keadilannya pasti terjadi pada waktunya. Dan orang benar akan hidup dengan percayanya. Bukan waktu kita, tetapi waktunya Tuhan. Dan melalui pasal ini juga, di pasal 2 sebenarnya ada bagian tentang hukuman atas si penindas, di mana Tuhan itu akan menghukum setiap mereka yang menindas. Dan pasal 3, kitab yang unik ini, pasal yang unik ini justru menjadi doa dan pujian. Doanya ini ditutup dalam doa berbentuk mazmur, ada nyanyiannya. Ya mungkin setelah dari sini gitu ya Bapak Ibu Saudari, ada pepatah yang mengatakan bahwa nyanyi itu 5 kali doa, padahal ya nggak gitu juga sih sebenarnya. Ya doa, nyanyi ya, kalau doa ya nggak lebih lah gitu ya. Kadar doa itu kan bukan kita yang menentukan, Tuhan yang menentukan, ya. Tapi ya mungkin karena doanya dinyanyikan, jadi orang merasa lebih enak, lebih plong gitu ya. Dan ya kalau bisa nyanyi, kalau kayak saya nggak bisa nyanyi ya susah ya. Bukannya doanya bikin meringankan, tapi bikin makin pergumulan baru gitu ya. Nah, di dalam bagian ini kitab Habakuk itu justru menutup dengan doa yang berbentuk pujian mazmur atau ada nyanyi. Walaupun situasi tidak berubah, Bapak Ibu Saudari, yang berubah apa? Habakuknya. Dia memilih bersukacita di dalam Tuhan, mengakui Tuhan sebagai kekuatannya. Di ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersukacita di dalam Tuhan. Bersorak-sorai dalam Allah penyelamatku, Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Jadi bukan situasinya yang berubah akhirnya Bapak Ibu Saudari. Yang berubah apa? Habakuk. Mungkin kita juga kalau kita lihat pasal 3 ini, jangan-jangan kita sedang dibentuk seperti itu. Ya. Tuhan menghadirkan apa yang ada pada kita bukan untuk mengubah situasi, tapi mengubah kitanya. Cara pandang kita, mindset kita, persepsi kita, atau bahkan kemauan kita untuk bekerja. Dengan kondisi bangsa dan negara kita yang dalam kondisi seperti ini, mungkin Tuhan justru mengajak kita untuk berubah. Bukan mengubah situasi kita, tetapi kitanya yang diubah untuk memahami situasi dengan lebih baik, lebih arif, dan lebih bijaksana. Makanya melalui
kitab Habakuk ini kita bisa lihat bagaimana transformasi seorang nabi Tuhan yang tadinya protes jadi orang yang boleh dibilang menerima segala sesuatu, tetapi di dalam keyakinan. Dan fun fact-nya Bapak Ibu Saudari, kitab Habakuk ini juga mungkin menandakan bahwa apa yang saya katakan di awal benar. Jangan-jangan orang yang banyak protes itu orang yang paling banyak dengar, dia paling banyak menerima. Karena tidak sesuai dengan apa yang ada di kepalanya, ya dia protes gitu ya. Jangan-jangan seperti itu. Orang yang banyak protes justru orang yang paling perhatian. Orang yang banyak memberikan masukan justru sebenarnya orang yang lebih baik daripada orang yang diam-diam aja. Nah, kitab Habakuk menyingkapkan kita banyak hal. Khususnya bagaimana Tuhan membentuk hambanya yang setia ini di dalam situasi yang tidak mudah. Nah, apa saja sih pokok-pokok teologis yang ada di dalam kitab Habakuk ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, adalah Allah tidak alergi. Terhadap pertanyaan iman, Tuhan itu tidak alergi. Beda sama kita, mungkin kalau udah dengar anak kita, cucu kita gitu ya, nanya apa-apa, Adam dan Hawa itu, mereka rumahnya segede apa ya? Itu ularnya, ular apa ya jenisnya ya? Piton kah? Ular sanca kah? Atau ular apa gitu. Lalu juga itu buahnya bentuknya gimana ya? Buah pengetahuan kayak apel, kayak kesemek, kayak nangka, duren, cempedak. Kadang kalau kita udah dengar pertanyaan kayak gitu yang pertanyaan iman seorang anak gitu ya, kadang kita itu udah gelisah dengarnya. Kamu ini nanya mulu dari tadi, diem apa? Nah, beda dengan Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan tidak alergi. Justru pertanyaan-pertanyaan iman kita yang mungkin bertanya pada Tuhan, kenapa harus terjadi bencana di berbagai tempat? Kenapa harus terjadi cuaca ekstrim? Kenapa situasinya seperti ini ya? Kenapa ininya begini dan kenapa begitu? Tuhan itu nggak alergi dan dia mau mendengar dan menerimanya. Dibuktikan dari apa? Protesnya Habakuk itu diterima kok sama Tuhan. Tuhan tidak menolak kita untuk protes kok. Yang menolak kita protes kan manusia sebetulnya. Ya. Sesama kita justru menolak kita untuk protes kadang-kadang. Tapi Tuhan tidak pernah menolak protes kita. Tuhan mendengar. Tuhan mau menerima itu, bahkan dia mau menuntun kita. Dia mau menjawab protes kita itu dengan caranya dia yang penuh kesabaran dan benar-benar penuh tuntunan. Makanya ketika kita bawa kegelisahan atau kekhawatiran kita pada Tuhan, itu adalah bagian daripada relasi kita yang hidup dengan Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, bahwa keadilan Allah itu bekerja dalam waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Tuhan itu memang tidak lambat, tapi juga tidak cepat. Dia tidak lalai, tapi juga dia tidak membiarkan begitu saja. Dia setia pada rencananya. Sekalipun mungkin manusia itu sulit untuk memahami rencana Tuhan, ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudari, ada sebuah tulisan menarik, ya, orang Jepang kalau nggak salah yang bikin ini, orang teolog Jepang, tapi dia banyak di Asia Tenggara. Itu ada buku judulnya 3 Mile an Hour God, ya, namanya Koshiko Koyama yang ngarang itu. Nah, itu kalau diartikan Bapak Ibu Saudari, judul bukunya itu artinya adalah Tuhan yang berjalan 3 mil 1 jam. 1 mil itu cuman berapa ya? Cuman 1,8 kilo kalau nggak salah. Jadi cuman larinya ya 5 kiloan per jam, ya 5 kilometer per jam. Bapak Ibu bayangin, lambat banget. Saya pernah nonton kereta yang berjalan 5 kilometer per jam, lewatin lewatin rel yang baru dibetulin. Itu lamanya bukan main gitu ya. Nah, ini dia menggambarkan bahwa kadang Tuhan itu berjalan cuma 3 mil per jam, kurang lebih 5 sampai 6 km per jam. Ya, sangat-sangat lama. Tapi kadang ya bisa juga cepat gitu ya. Karena apa? Waktu Tuhan itu nggak ada yang bisa prediksi. Hanya Dia dan Tuhan, hanya Dia yang tahu gitu ya. Kalau kita bisa prediksi waktu Tuhan, ya pensiun Tuhan gitu ya. Orang ada kekuatan lain yang menandingi Dia, tidak ada yang bisa menandingi Dia. Simpelnya begitu. Tuhan tidak lambat atau lalai. Dia setia, tapi cara dan waktunya Dia sulit untuk dipahami. Kenapa sulit untuk dipahami? Karena kita manusia, kita terbatas. Allah tidak terbatas. Allah bisa jalan lewat, bahkan menggunakan segala sesuatu. Peristiwa tidak baik pun kadang bisa Dia pakai untuk mengajar kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, pokok teologis dalam kitab Habakuk adalah iman sebagai cara hidupnya. Iman itu bukan hanya sekedar mengaku, ya.
Kayak kita hari Minggu gitu ya, misalnya marilah kita mengaku iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah gitu ya. Itu kan mengaku secara verbal. Ya. Nah, yang namanya iman itu tidak hanya sekedar pengakuan verbal, tapi apa? Itu benar-benar sesuatu yang berdampak di dalam cara hidup. Menjadi cara kita bertahan dan melangkah di tengah ketidakpastian. Ya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Walaupun tidak mudah, walaupun susah, tapi kita bertahan dan tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Ya. Makanya saya senang banget dengan ilustrasi lagu sekolah minggu yang mengatakan dalam suka duka aku kan tetap tersenyum. Atau bahkan kerja buat Tuhan selalu manusia. Ya benar gitu ya. Bahwa di dalam kesusahan, di dalam ketidakmudahan hidup, kalau kita mengarahkan segala sesuatu kepada Tuhan, itu akan manis di belakangnya. Bukan situasi yang berubah memang, tapi kitanya yang berubah. Persepsi kita memahami segala sesuatu yang didewasakan. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, penyembahan itu lahir dari yang namanya kepercayaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, unik di pasal 3. Pasal 3 ini adalah pasal yang unik karena apa? Karena kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir, ini menandakan bahwa kondisi nggak membaik. Ya. Nadanya kan di sini doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Berarti kondisi nggak baik. Ya. Kondisi nggak baik dan bahkan dia masih murka gitu ya, tidak ada perubahan. Namun apa? Ya. Ujian itu diberikan karena Habakuk yang berubah perspektif. Ada shift of perspective. Ada transformasi cara pandang di mana Habakuk itu melihat bukan Tuhan mau mengubah situasi, tapi Tuhan mau mengubah kita. Membuat kita menjadi pribadi yang mengakui kesetiaan dan bagaimana kuasanya yang berdaulat penuh atas kehidupan setiap umat. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, kalau kita kaitkan apa sih hubungannya antara kitab Habakuk ini dengan dari kitab Habakuk ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita bisa belajar banyak. Bahwa yang pertama, Bapak Ibu saudari, bertanya kepada Tuhan bukan tanda iman yang lemah, melainkan iman yang jujur. Kalau orang kadang kita dengar ada ya teman kita curhat tanya sama Tuhan, itu kadang itu bukan tanda iman lemah, tanda dia memang merasa bebannya itu berat dan dia minta Tuhan untuk hadir. Sebuah keputusan yang luar biasa loh. Kok bisa, Pak? Karena apa? Dia menanggalkan gengsi egonya dan secara jujur berani bertanya pada Tuhan. Tuhan itu seneng kok kalau dekat sama kita, ditanyain terus sama kita, dia seneng kok. Dia justru kadang kita yang mungkin lebih mempertahankan gengsi. Dia bukan alat yang mungkin kalau kita pakai AI sekarang gitu ya Bapak Ibu Saudari ya, banyak anak muda, anak katekisian saya ini ahli AI semua. Mereka sering jawab pertanyaan saya pakai AI gitu ya. Jadi kalau AI itu kan kadang ada limitnya ya. Dijawab panjang biar kata kita udah punya yang pro gitu ya, udah bisa ngedit foto ini, tapi kan ada limitnya. Ada keterbatasan, dia nggak, totonya dia berhenti nggak bisa jawab atau jawabannya salah. Tuhan berbeda. Walaupun kita nanya mau sesering apapun kita datang sama dia nggak bosan. Mau 1000 kali kita datang sama dia, berjumpa bertanya sama dia nggak bosan. Tetapi apa? Dia mau menuntun kita. Dia nggak pernah bosan, dia bahkan mau terus menuntun kita karena dia tahu kita lemah. Dia tahu kita terbatas. Udahlah terbatas, lemah, egonya besar, gitu ya. Tuhan tahu itu. Sehingga dia mau terbuka sama. Ketika kita banyak bertanya sama Tuhan, kita banyak berdiskusi sama Tuhan, pasti hidup kita akan jauh lebih indah, jauh lebih baik dari hari ke hari. Karena itu menandakan bahwa kita bukan punya iman yang lemah, tapi kita punya iman yang berani jujur, iman yang mau realistis, dan bahkan iman yang mau mendekatkan diri pada kenyataan. Yang kedua, Bapak Ibu serta saudara-saudari, yang namanya melalui kitab Habakuk kita bisa lihat bahwa yang namanya hidup beriman itu bukan hidup di dalam kepastian. Hidup di dalam beriman adalah keberanian hidup untuk menunggu tanpa kepastian, tapi menunggu tanpa kepastian jawaban yang cepat. Gak cepat jawaban Tuhan itu. Kadang lama banget. Ya, 3 mil per jam. Tapi kadang cepat juga.
instant relief. Nah, inilah yang namanya dinamika hidup beriman, Bapak Ibu Saudari. Kadang kepastian jawabannya tidak cepat, tapi kadang cepat juga. Walaupun dia lambat, tetapi itu mengubah perspektif. Walaupun dia cepat, tapi dia tidak mudah untuk hancur atau tidak mudah untuk luntur. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, melalui kitab Habakuk kita belajar bahwa orang percaya, termasuk setiap kita, dipanggil untuk tetap setia dan bersuka cita, sekalipun apa? Hidup kita nggak sesuai dengan harapan. Saya ini sedikit cerita Bapak Ibu gitu ya. Di kelas katek ini banyak katekisan saya datang gitu ya. Kan kita suka tanya jawab gitu ya. Kadang saya menerangkan apa yang tidak ada di materi. Apa yang tidak ada di materi itu yang saya paparkan, dan apa yang ada di materi mereka akan coba pelajari lebih dalam. Nah, dalam kesempatan itu saya suka sekali bertanya dengan mereka. Bertanya, gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Mereka yang ahli AI ini kan menggunakan AI ya. Menggunakan AI untuk jawab. Tapi Bapak Ibu Saudari, ya kadang jawaban yang keluar itu tidak sesuai harapan. Soalnya saya mengatakan enggak gitu jawabannya. Bukan itu yang saya mau. Bukan ini yang saya mau. Bukan ini. Dan akhirnya apa? Kita kan nyari terus ya. Ya kalau AI Bapak Ibu Saudari, seperti yang saya pakai untuk ilustrasi khotbah kemarin, ada batasnya. Lagi kalau yang free, yang gratisan gitu ya, selesai. Udahlah selesai, kalau misalnya selesai gitu ya ngaco lama-lama. Tapi Bapak Ibu Saudari, kalau kita hidup sebagai orang percaya, kita itu harus mau terus berjalan dan bertanya sama Tuhan. Nggak capek bertanya sama Tuhan. Walaupun hidup kita tidak sesuai harapan, jawaban yang nggak sesuai dengan harapan kita, kita dipaksa untuk menggali. Sama kayak kita tadi, kita gali terus. Kalau AI itu berhenti, kalau Tuhan tuh nggak berhenti-berhenti, dia jawab terus apa yang menjadi pertanyaan kita. Dan kita sebagai orang percaya itu dipanggil untuk tetap setia dan bersuka cita. Walaupun nggak sesuai planning kita, nggak sesuai harapan kita, dan membuat kita terus bertanya, tanyakan itu sama Tuhan. Karena Tuhan senang kalau kita bertanya dan berkomunikasi sama Dia. Dari kitab Habakuk kita bisa lihat bagaimana karakter Tuhan yang mau dekat sama kita, yang terbuka sama kita, bahkan mau menerima ketidakbenaran kita. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudari, melalui kitab Habakuk kita itu belajar bahwa iman Kristen itu bukan pelarian dari realitas, tapi apa? Sebuah keberanian untuk berjalan sama Tuhan. Ini yang berat. Banyak orang berani mati, Bapak Ibu Saudari ya. Harga mati, saya berani mati untuk mempertahankan ini, mati-matian ya, bener matilah, gitu ya. Tapi apa? Sedikit orang yang berani hidup, berani berjalan tuh enggak, jarang. Kalau berani mati, Bapak Ibu Saudari, ketahuannya gini, kalau misalkan ada sebuah demonstran, Bapak Ibu Saudari, ada demonstrasi gitu ya, atau usaha untuk mempertahankan sebuah wilayah, orang yang berani mati akan hadir di situ dan dia akan bertahan pol-polan mempertahankan wilayah walaupun dia tahu dia mungkin akan mati. Dia selesai hidupnya di situ, dan hidupnya selesai katakanlah gitu ya. Selesai dimakamkan di taman makam pahlawan, dianggap sebagai pahlawan. Tapi orangnya kan mati. Dia tidak melihat hasil perjuangan daripada yang dia lakukan itu. Sedangkan orang yang berani hidup adalah orang yang berani memaintain. Dia tahu perjuangan untuk merawat itu lebih susah daripada membangun. Tapi dia mau dengan penuh semangat, penuh sukacita, dengan berbagai upaya, dia mau hidup, dia mau merawat itu, dan bahkan mempertahankan kualitas hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu iman Kristen kita. Kita nggak lari dari realitas kehidupan, tapi kita berani berjalan. Kita berani menghadapi tantangan, nggak lari. Kalau ada kesusahan tuh, ya orang kan biasanya kalau ada kesusahan kabur ya. Zaman sekarang AI lagi gitu ya. Ya udahlah nanya ini aja, nggak mau tuh mikir dulu gitu ya. Mikir dulu, padahal ya namanya buatan manusia kan harus dituntun. Kita yang nuntun, bukan dia yang nuntun kita, tapi kita yang nuntun dia. Maunya gimana? Gambarnya diubah jadi apa? Itu kita yang nuntun. Kita itu kadang gitu, Bapak Ibu. Maunya apa? Lari dari realita. Nggak berani, kita itu ngadepin orang tuh nggak berani. Jeder maju tuh, kayak kita udah duduk, dengerin orang. Itu pasti kita kecenderungannya adalah nyari apa? Siapa yang bisa dikorbankan? Mana yang bisa jadi, sacrificial lamb. Jadi korban, siapa yang bisa jadi korban? Ya udah, korbanin dia aja, udah kamu yang maju depan. Duduk dia, kamu hadepin. Orang tuh nggak berani untuk berjalan sama Tuhan.
Melalui kitab Habakuk kita diajak untuk jadi orang yang berani berkorban itu. Berani untuk duduk, kita berani menghadapi realita yang tidak sesuai dengan pandangan kita. Berani untuk bertanya sama Tuhan walaupun kita kadang gengsi sama Tuhan. Berani untuk berkomunikasi sama Tuhan walaupun kita rasanya kalau ngomong sama Tuhan tuh kayaknya jawabannya bakal lama nih. Berani untuk merubah dan mengubah diri walaupun kita tahu mungkin akan berat. Itu orang yang berjalan di dalam iman Kristen. Berani berjalan sama Tuhan, tidak lari dari realitas kehidupan. Nah, dari kitab Habakuk kita belajar 4 poin ini. Bertanya bukan tanda iman yang lemah. Beriman itu berarti menunggu tanpa kepastian yang cepat. Berani untuk setia dan bersuka cita walaupun tidak sesuai harapan. Dan tidak lari dari kenyataan. Nah, Bapak Ibu serta saudari, ada beberapa fakta menarik juga yang pasti ada dalam kitab Habakuk. Yang pertama adalah kitab yang ini diberikan gelar kitab yang paling dialogis. Kenapa dialogis? Karena ya tanya jawab. Dialog itu kan 2 jalan, dialogia, 2 pengetahuan, 2 jalan, 2 segala sesuatunya gitu ya. Nah, ini ada 2 pengetahuan yang dipertemukan dalam satu kitab, pengetahuan Habakuk dan pengetahuan Tuhan. Ini paling dialogis. Dan itu selalu ada percakapannya. Jadi sangat menarik kitab ini untuk kita pelajari. Dan yang ini Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat Habakuk 2 ayat 4 itu yang tadi saya sering bacakan gitu ya, yang tetapi orang benar akan hidup oleh iman percayanya dan seterusnya itu dikutip dalam Perjanjian Baru. Ibrani 10, Galatia 3, Roma 1. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudari, ini pasal 3 ini adalah bentuknya Mazmur yang tadi saya bilang, ada lagunya ya, lagu ratapan. Berarti apa? Ini Habakuk 3 kemungkinan dipakai dalam ibadah untuk jadi ada puji-pujian. Dan kalau kita baca in the end, Bapak Ibu Saudari, memang endingnya itu agak gantung. Kenapa? Habakuk tidak mendapatkan semua jawaban, Bapak Ibu Saudari. Tidak semua pertanyaan Habakuk itu bukannya terjawab ya, tapi tidak semua pertanyaan Habakuk itu terjawab sesuai dengan apa yang ia harapkan. Tapi apa yang Habakuk dapatkan itu jauh lebih indah daripada sekedar jawaban yang sesuai dengan harapan. Yaitu apa? Habakuk mendapatkan kepercayaan yang lebih dalam kepada Tuhan. Di tengah protesnya, di tengah kegelisahannya, di tengah kegundahannya, Habakuk justru semakin hidup dekat dengan Tuhan. Menjadi hambanya yang semakin setia, dan menjadi hambanya yang mau dipakai olehnya dimanapun dan kapanpun ia menugaskannya. Ini demikian Bapak Ibu yang mungkin saya bisa paparkan pada kesempatan malam hari ini. Barangkali ada Bapak Ibu Saudari yang mau bertanya atau mau memberikan tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Baik lewat kolom komentar maupun lewat buka mic, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari juga. Baik. Kalau tidak ada, berarti saya pikir aman semua. Dan Bapak Ibu Saudari, karena ini aman, maka kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang sudah disiapkan di dalam warta jemaat kita berikut ini, Bapak Ibu Saudari. Barangkali kalau ada tambahan atau yang mau tambahkan, dipersilakan Bapak Ibu jika ada tambahan. Nah, nama-namanya mungkin bisa terlihat di layar Bapak Ibu. Ada tambahankah Bapak Ibu Saudari untuk pokok-pokok doa syafaat? Oh, baik, mari kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kitab Habakuk ini kami diingatkan untuk memiliki transformasi hidup ya Bapak, dan mau mendekatkan diri kepadamu walaupun harus lewat dengan cara-cara yang mungkin menurut kami unik, menurut kami tidak masuk dalam logika berpikir, tapi itu Engkau terima ya Bapak sebagai ekspresi iman kami. Biarlah ya Tuhan Engkau yang menolong dan memampukan kami untuk menjadi alat berkat-Mu, untuk menjadi anak-anak yang hidup dalam tangan pemeliharaan-Mu saja, mau dibentuk oleh-Mu dan mau terus menjadi alat berkat-Mu dimanapun kami Kau tempatkan.
Kami pada saat ini berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami dengan segala situasi yang terjadi. Biarlah Tuhan yang hadir dan berkati perjalanan bangsa dan negara ini. Tuhan yang boleh mampukan setiap kami untuk melihat segala sesuatu dalam terang iman yang bersandar kepadamu saja. Dan juga biarlah ya Tuhan Kau yang berkati para pemimpin kami, agar mereka boleh bekerja dalam kearifan dan kebijaksanaan dalam keseharian. Para relawan yang terlibat dalam penanggulangan bencana dimanapun berada, kiranya Tuhan sertai mereka semua. Tuhan pelihara mereka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan yang berikan semangat, dan juga para korban, kiranya Tuhan yang berikan penghiburan senantiasa. Pakai kami untuk menjadi alat berkat-Mu menjangkau mereka ya Bapak lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami juga berdoa bagi gereja ini, gereja kami ya Tuhan, GKI Cicurug. Segala kegiatan yang akan kami lakukan biarlah semuanya berkenan kepadamu. Panitia yang terlibat di dalamnya Tuhan mampukan dan Tuhan berikan kesatuan hati. Para aktivis juga yang memberi diri untuk melayani kami dalamnya, kiranya Tuhan yang berikan semangat senantiasa. Biarlah kami sebagai gereja di tempat ini boleh terus bertumbuh menjadi alat berkat-Mu. Juga karyawan kami kiranya Tuhan urapi, Tuhan berkati agar hidup mereka terpelihara dalam Kau saja. Kami mengingat beberapa sanak saudara kami yang mungkin dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, yaitu Om Alena, Bapak Jauni Purba, Bapak Ibu Ismandri, Bapak Dedi Kusnadi, Bapak Agus Kirianto, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Ibu Renta Rosdiana Manurung, Ibu Teti Siahaan, adik dari Bapak Robin Hood, Ibu Tina, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Ninik, Ibu Imelda, Ibu Tupiem, Ibu Elsawati Purba, Saudari Epi Satriani, Ananda Giovanno Purba, juga mungkin anak saudara kami yang mengalami pergumulan, pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, dan mungkin juga mereka yang sedang berulang tahun ya Bapak, bersyukur karena anugerah usia yang Kau tambahkan. Kiranya Tuhan berkati mereka semua. Tuhan yang menjangkau mereka semua, Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Segala hal yang mereka lakukan biar semua mendatangkan kebaikan dan biarlah keluarga mereka juga Kau cukupkan dan terpelihara dalam Engkau. Pakai kami untuk menjangkau setiap mereka mewartakan penghiburan daripada-Mu saja ya Bapak. Kami juga menyerahkan diri kami dalam tangan memelihara-Mu. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudari, kita akan menutup kegiatan kita dengan menyanyikan sebuah kidung pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 370 yang berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri takkan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di
lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya, Bapak Ibu Saudari, sersan kita sudah selesai untuk edisi tahun ini. Mungkin ada pengumuman, kita coba dari Komisi Dewasa dulu, ada pengumuman mungkin? Pak David? Dilanjut dulu Pak, terima kasih. Oh, aman ya, nggak ada pengumuman ya? Aman. Ya, Pak. Siap, terima kasih Pak David. Baik Bapak Ibu, kalau dari saya pengumuman mungkin yang pertama adalah terkait dengan mana nih? Oh ini himbauan ya Bapak Ibu. Ini mohon diperhatikan dengan sama ya. Karena apa? Ini himbauannya luar biasa. Yang pertama ya, balita jangan naik ke atas gitu ya. Kalau HP mohon di silent gitu ya. Tas tolong jangan ditaruh di bangku samping tapi taruh di bawah bangku aja gitu ya. Supaya semua orang bisa dapat duduk. Kalau ngambil foto di area depan mimbar jangan menghalangi. Kalau ngambil foto misalnya mau foto anaknya nyanyi atau apa, jangan menghalangi umat lain. Dan juga ini sebenarnya kurang satu sih Bapak Ibu. Satu lagi adalah amplop persembahan gitu ya. Jangan bawa pulang amplop persembahan banyak-banyak Bapak Ibu. Itu pesan dari kami karena stoknya selalu berkurang drastis gitu ya. Ini kita bingung lari kemana gitu ya. Apakah ketika dibawa pulang nggak dibawa lagi atau gimana gitu ya. Daripada kita berburuk sangka, lebih baik kalau kantong persembahan baiknya nggak usah dibawa pulang. Jadi ngisi amplop persembahannya, yang persembahan mingguan ya Bapak Ibu, bukan yang bulanan gitu ya. Kalau yang bulanan itu bisa dibawa pulang nggak apa-apa. Tapi kalau yang mingguan yang 3 itu merah, biru sama hitam, tolong jangan dibawa pulang. Jadi ngisi persembahannya di gereja aja. Udah nyiapin kita dari rumah, ngisinya di gereja. Udah minggu depan ya nggak usah bawa-bawa lah. Wah ini ntar saya bawa takutnya minggu depan nggak datang gitu kan. Nah mendingan lebih baik Bapak Ibu Saudari ngisinya di gereja aja ya. Jangan dibawa pulang. Kasihan kalau berkurang terus kita bingung larinya kemana gitu ya. Agak-agak berat nih lumayan gitu ya, zaman sekarang kalau mau bikin amplop itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi tolong jangan dibawa pulang, ngisinya di gereja aja. Setelah dimasukin ya udah nggak usah bawa pulang lagi, udah nggak apa-apa, ngisinya di gereja aja, itu jauh lebih baik. Kalau memang merasa kurang nyaman, datanglah lebih awal, jangan ngepas-ngepas gitu ya, supaya kita bisa lebih kusuk lagi beribadahnya ya. Juga Bapak Ibu Saudari, untuk Natal, jadi tanggal 24 itu jam 5 dan jam 7 terbuka untuk semua usia, khusus lansia kita arahkan di jam 5 sore supaya kalau terjadi hujan maka tidak gelap gitu ya. Jadi tolong para lansia atau ibu yang membawa anak atau anaknya masih kecil-kecil datangnya ke yang jam 5 sore aja. Kalau merasa yakin, merasa segar bugar, datang yang jam 7 ya sok mangga. Karena jam 7 itu pasti lebih gelap langitnya dibanding jam 5 sore ya. Nah, kalau yang tanggal 25 Bapak Ibu ada jam 7 dan jam 9 ya. 2 kali kita tanggal 25. Sok mangga mana aja dipilih. Hari Minggu seperti biasa, ibadah akhir tahun tanggal 31 itu jam 6:30, lalu tahun baru tanggal 1 itu jam 8 pagi. Kita berjamaah kudus awal tahun itu di tanggal 4 Januari, jam 7 dan jam 9. Bagi Bapak Ibu yang hendak mendaftarkan PK rumahan, peserta perjamuan kudus rumahan, silakan mendaftarkan diri lewat penatua pendamping wilayah masing-masing, di mana yang PK rumahan itu adalah yang memang kita sudah tahu lah ya standarnya. Pertama ya sakit keras, tidak bisa ke gereja, atau yang sudah lanjut usianya sangat-sangat lanjut gitu ya, sehingga kalau ke gereja itu agak susah. Itu silakan menghubungi penatua pendamping wilayah masing-masing yang tertera di dalam warta jemaat kita, nama-namanya tersedia di dalam bagian ini. Ya.
Untuk informasi-informasi selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di Warta Jemaat kita seperti yang untuk atestasi masuk, atestasi keluar, permohonan pemberkatan pernikahan, lalu juga ada ibadah syukur dan ucapan selamat ulang tahun termasuk pokok-pokok doa syafaat. Bapak Ibu bisa cek di Warta Jemaat kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk follow Instagram GKI Cicurug, subscribe YouTube, apalagi sekarang ada rubrik baru namanya The Word for the Week gitu ya. Itu sebuah rangkuman yang menegaskan pesan-pesan yang harus kita lakukan seminggu, dan juga subscribe YouTube, lalu follow Instagram dan like Facebook fanpage GKI Cicurug agar kita tidak ketinggalan informasi. Ya Bapak Ibu, dengan berakhirnya kegiatan ini maka bincang sersan untuk tahun 2025 selesai. Tahun depan kita akan ketemu lagi di mana kita akan membahas kitab bernama Jepanya gitu ya. Ini kayak nama teman saya tapi ya udahlah ya, nama Alkitab yang kita akan bahas di bulan Januari minggu ketiga seperti biasa. Ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk datang kebaktian ke GKI Cicurug seperti jadwal-jadwal yang sudah tertera, dan marilah kita juga memperhatikan segenap informasi. Dan secara khusus untuk karena ini sersan terakhir, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semua dan juga saudara-saudari mengikuti sersan ini dari sepanjang tahun 2025. Kita akan bertemu lagi di Rabu ketiga, setiap Rabu ketiga di tahun yang baru, yaitu tahun 2026. Kiranya ini semua menjadi berkat bagi kita. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Pak Sam, Bapak Terima Ibu kasih semua. Pak. Tuhan Yesus Selamat memberkati. malam.